Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi secara online pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 16. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang maha baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan dan napas hidup baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang kami pakai saat ini melakukan perenungan firman Tuhan bersama, meski secara online dalam persekutuan doa pagi ini. Nah, karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Hamba-Mu dalam segala kelemahannya Tuhan pakai, Tuhan mampukan, sehingga apa yang dikatakan atau disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakannya buat kita semua. Judul perikopnya adalah Bahagia Orang Saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Dan tema renungan pagi ini saya beri judul Alami Sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah pandemi COVID ini, adakah sukacita di hati kita? Ataukah hati kita lebih diliputi oleh kecemasan dan kekhawatiran? Nah, saya berharap kita tidak terlalu dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran. Karena kalau demikian maka kita akan kehilangan harapan, kehilangan kreativitas, dan melumpuhkan cara berpikir positif kita. Saudara-saudara sekalian, sukacita dalam bahasa Yunani disebut kara.
K-H-A-R-A, kara. Kara bermakna kegembiraan yang meluap-luap, atau disebut juga sukacita yang timbul akibat hubungannya akrab dengan Tuhan. Jadi ini berarti bahwa sukacita yang dialami atau sukacita yang kegembiraan yang meluap-luap itu bisa dialami karena adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tanpa adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka tidak akan mengalami sukacita yang sedemikian itu. Nah, dalam realitas hidup manusia, orang pada umumnya akan mengalami sukacita ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan. Seperti mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus ya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang manajemennya bagus, terbuka, mengalami untung, pastinya akan mendapat bonus. Dan tentu sangat senang sekali. Kemudian lulus ujian, ya, lalu menikah, kemudian melahirkan anak, mendapat rumah baru, mobil baru. Intinya adalah hal-hal yang menyenangkan hati secara jasmania. Itu tentu kita akan mengalami sukacita ketika memperoleh hal-hal yang demikian. Namun demikian, sukacita yang seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Sifatnya sementara. Kenapa? Karena ketika kita mengalami masalah atau kesulitan atau kesukaran, maka dengan mudah sukacita itu hilang lenyap. Yang muncul adalah kemuraman, kekecewaan, putus asa, stres, bahkan menggerutu. Atau mungkin juga malah protes kepada Tuhan. Nah, jadi jelas bahwa sukacita yang demikian, yang pada umumnya itu sangat tergantung kepada situasi. Situasinya enak, menyenangkan, kita akan bersukacita. Situasinya jelek, menyulitkan, kita akan kehilangan sukacita. Nah, bagaimana dengan Mazmur dari bacaan kita, Mazmur 16 tadi? Kalau kita memperhatikan Mazmur 16 ayat 9. Ayat 9 itu mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak. Bersorak-sorak sama dengan sukacita yang meluap-luap itu, atau kegembiraan yang meluap-luap menurut pengertian dalam bahasa Yunani tadi. Nah, pertanyaannya kenapa kok pemazmur bisa mengalami hal yang demikian? Nah, kalau kita memperhatikan ayat berikutnya pada ayat 8, itu dikatakan oleh pemazmur, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Jadi, pemazmur mengalami sukacita karena cara berpikir dia atau kehidupan dia senantiasa berada di dalam Tuhan. Cara berpikir dia senantiasa memandang, mengarahkan kepada Tuhan. Maka itu dia dengan yakin Tuhan ada di sebelah kananku. Nah, aku tidak goyah katanya. Karena Tuhan menopang kehidupannya. Jadi cara berpikir memandang senantiasa kepada Tuhan ini memberikan kekuatan kepada pemazmur, dan kekuatan itu menjadi sukacita, menjadikan dia bersorak-sorak. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat di ayat yang kedua tadi,
Pemazmur ini berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Jadi suatu ungkapan pemazmur ini bahwa Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Maka pemazmur menyadari betul bahwa segala sesuatu yang dia peroleh, yang dia dapatkan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengembirakan, itu dari Tuhan, itu karena Tuhan, tidak datang dari mana-mana. Nah, itulah sebabnya pemazmur ini mendapatkan sukacita senantiasa. Pemazmur dengan berkata demikian, ya, dengan cara pandang yang demikian, maka dia tidak pernah akan mengalami kesombongan atau tinggi hati, karena segala sesuatu itu seakan-akan karena kemampuannya, karena kehebatannya, dan karena kelebihan-kelebihan lain yang ada pada dirinya. Tapi semua itu semata-mata karena Tuhan. Jadi ketika dia mengalami hal-hal kebaikan yang menyenangkan itu, maka dia, pemazmur, merasa bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dan di dalam ayat yang ke-8 tadi, aku senantiasa memandang. Jadi hidup mazmur itu sepenuhnya ada di dalam lingkup pemeliharaan Tuhan, atau terbangun di dalam hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi pemazmur karena berada dalam relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, maka pemazmur senantiasa mengalami sukacita. Nah, itulah pula sebabnya pemazmur dalam ayat yang ke-11 dia mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya. Dan dia merasa bahwa jalan kehidupan itu Tuhan memberitahukan kepadanya. Di dalam Tuhan itu Tuhan senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik kepadanya. Dan dia mengatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi di dalam Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, maka sehingga sesungguhnya sukacita itu tidak datang serta-merta begitu saja. Tetapi sukacita itu ada di dalam Tuhan. Dan bagaimana meraih sukacita itu, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Harus kita tinggal melekat di dalam Tuhan. Kita senantiasa mengarahkan pikiran kita atau memandang kepada Tuhan. Maka dengan cara yang demikian, Tuhan akan menganugerahkan sukacita itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dengan dari pemazmur ini, maka kita mau tidak mau harus mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita itu. Kita tidak akan pernah dianugerahi sukacita oleh Tuhan. Sukacita hanya kita alami ketika kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di tengah pandemi COVID ini, bagaimana kita menggunakan waktu kita agar kita bisa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Janganlah kita hanya terfokus kepada masalah kita, tetapi lebih baik kita arahkan pandangan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di
Filipi demikian. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pertanyaan saya, apakah Paulus ketika menulis surat ini menasihatkan kepada jemaat di Filipi ia dalam keadaan yang menyenangkan? Dalam keadaan yang baik-baik saja? Tidak, saudara-saudara. Ternyata Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus berada di dalam penjara. Nah, bagaimana kita tahu penjara itu tentu bukan tempat yang enak. Penjara memiliki aturan-aturan yang ketat. Bahkan apalagi seperti Paulus ini masuk penjara karena penginjilan. Nah, tentu dia akan mengalami pengawasan yang ketat dan mungkin juga kejam. Tetapi kenapa Paulus masih sempat-sempatnya menulis surat dan menasihatkan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa? Kenapa Paulus tidak kehilangan sukacita? Ternyata, saudara-saudara, Paulus ini tidak kehilangan sukacita karena dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa dia hidup di dalam Tuhan. Dan dia masuk penjara memang karena Tuhan. Maka dengan demikian Paulus tidak pernah berfokus kepada masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi. Tapi Paulus berfokus kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan jaminan keselamatan itu ada. Nah, Paulus atas dasar itu dia senantiasa mengalami sukacita. Dia tidak kehilangan sukacita meskipun dalam keadaan yang terpasung di dalam penjara. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami kondisi COVID ini, di mana keterbatasan kita sedikit terhambat karena ada yang harus di rumah saja. Kalau keluar dibatasi oleh protokol kesehatan, sehingga semua serba terbatas. Kita tidak bebas melakukan hal-hal yang kita maui sebagaimana sebelum ada COVID. Nah, sehingga dalam kondisi demikian, kita apakah hidup mengeluh saja? Atau kehilangan harapan? Atau tidak mau berbuat apa-apa? Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita jangan kehilangan harapan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan kepada kita. Bahwa Tuhan akan menaungi kehidupan kita. Tetapi kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita jangan sampai tinggal di luar Tuhan, tetapi harus tinggal melekat di dalam Tuhan. Senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan hal-hal yang baik buat kita. Dan segala kreativitas kita pakai untuk menjalani kehidupan ini, mensiasati suasana COVID ini, supaya kita tetap eksis, tetap survive. Dibandingkan dengan dialami Rasul Paulus di dalam penjara, maka tidak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang ini. Karena sesungguhnya kita masih bisa bebas bergerak, mempunyai pilihan
untuk menentukan segala langkah hidup kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baiklah kita semua jangan tenggelam dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, tetapi biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan itu senantiasa memenuhi hati kita, karena kita senantiasa menaruh dan mengarahkan cara pandang kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berdiri di sebelah kanan kita, dan Tuhan akan menopang kehidupan kita, dan Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. John Maxwell berkata, kesulitan atau kesukaran tidak akan tinggal selamanya. Jadi, COVID ini pasti akan berakhir. Tapi kapan berakhir, kita tidak tahu. Tapi jangan pernah pikirkan kapan berakhir, gak usah dipikir. Karena kalau kita pikir, maka fokus kita hanya kepada COVID ini kapan berakhir. Dan kita akan lupa lagi untuk membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dan harapan kita menjadi beralih bukan kepada Tuhan tapi kepada COVID. Nah, oleh karena itu biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya menyertai dan memperlengkapi dan memampukan kita. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.